Ya, setelah dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa, Richard Eliezer kini menanti vonis hakim pada 15 Februari mendatang. Kontribusinya sebagai penguak fakta jadi harapan mendapatkan keringanan hukuman. Mantan Hakim Agung Joko Sarwoko meyakini bahwa Eliezer memiliki alasan kuat untuk dibebaskan. Pelatuk yang ia tarik di rumah dinas Verdi Sambo melepaskan peluru yang menancapkan label pada dirinya sebagai penembak Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa meyakini Richard merupakan salah satu pelaku utama sehingga tak bisa mendapatkan keringanan hukuman seorang justice kolaborator. Sebuah sudut pandang yang dibantah tegas oleh mantan Hakim Agung Joko Sarwoko. Ia meyakini bahwa ada dua alasan kuat mengapa Richard Eliezer bisa dibebaskan. Joko menilai Eliezer bukan pelaku utama. Ia hanya melaksanakan perintah jabatan dari seorang jenderal yang berulang kali mengatakan di sidang siap bertanggung jawab. Malah tidak bertanggung jawab, tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Tidak bisa dimintai pertanggungjawaban artinya apa, Pak? Karena tanggung jawabnya adalah orang yang memerintahkan. Ya. Dan itu kalau tidak salah dengar, Sambo berulang kali mengatakan bahwa itu semua tanggung jawab saya. Dan begitu dia mengatakan. Lalu alasan yang kedua untuk meringankan itu adalah sebagai whistleblower tadi atau sebagai pengungkap fakta, justice kolaborator. Bahkan sebenarnya malah bisa membebaskan. Bisa membebaskan. Kalau hakimnya mau, ya. Kalau hakimnya mau itu bisa membebaskan. Di luar persidangan, nasib Richard Eliezer memang bak magnet. Gelombang dukungan dari masyarakat sipil, LSM, hingga aliansi akademisi mengalir deras, menuntut keadilan bagi sang penguak fakta. Memohon pada hakim agar vonis Richard Eliezer tanggal 15 Februari nanti setidaknya lebih ringan dari terdakwa lain. Terdakwa Richard Eliezer mendapat dukungan dari ratusan guru besar dan akademisi dari berbagai universitas. Sebanyak 122 guru besar ini menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk mendukung Eliezer. Ratusan cendekiawan sahabat pengadilan telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Eliezer. Advokat senior Todung Mulya Lubis, salah satu yang tergabung sebagai amicus curiae, menjelaskan awal mula sahabat pengadilan untuk Eliezer ini diinisiasi saat itu dia baru pulang dari Norwegia. Ia mengatakan ide ini bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya sudah ada beberapa kesempatan mengajukan amicus curiae. Akan tetapi adanya rasa keadilan yang terkoyak membuat para akademisi mantap mengajukan sahabat pengadilan. Selain itu, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Verdi Sambo dinilai penting bagi sejarah penegakan hukum dan keadilan Indonesia. Todung mengatakan apabila kasus ini tidak diproses dengan adil, kasus ini bisa menjadi cacat dan menjadi noktah dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara terpisah, kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, mengucapkan terima kasih kepada ratusan guru besar yang mendukung kliennya. Roni mengatakan Eliezer juga sangat terima kasih atas dukungan. Ya, setelah dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa, Richard Eliezer kini menanti vonis hakim pada 15 Februari mendatang. Kontribusinya sebagai penguak fakta jadi harapan mendapatkan keringanan hukuman. Mantan Hakim Agung Joko Sarwoko meyakini bahwa Eliezer memiliki alasan kuat untuk dibebaskan. Terdakwa Richard Eliezer mendapat dukungan dari ratusan guru besar dan akademisi dari berbagai universitas. Sebanyak 122 guru besar ini menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk mendukung Eliezer. Ratusan cendekiawan sahabat pengadilan telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Eliezer. Advokat senior Todung Mulya Lubis,
Salah satu yang tergabung sebagai amicus curiae menjelaskan awal mula sahabat pengadilan untuk Eliezer ini diinisiasi saat itu dia baru pulang dari Norwegia. Ia mengatakan ide ini bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya sudah ada beberapa kesempatan mengajukan amicus curiae. Akan tetapi adanya rasa keadilan yang terkoyak membuat para akademisi mantap mengajukan sahabat pengadilan. Selain itu, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdy Sambo dinilai penting bagi sejarah penegakan hukum dan keadilan Indonesia. Todung mengatakan apabila kasus ini tidak diproses dengan adil, kasus ini bisa menjadi cacat dan menjadi noktah dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara terpisah, kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, mengucapkan terima kasih kepada ratusan guru besar yang mendukung kliennya. Roni mengatakan Eliezer juga sangat terima kasih atas dukungan. Terdakwa Richard Eliezer mendapat dukungan dari ratusan guru besar dan akademisi dari berbagai universitas. Sebanyak 122 guru besar ini menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk mendukung Eliezer. Ratusan cendekiawan sahabat pengadilan telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Eliezer. Advokat senior Todung Mulya Lubis, salah satu yang tergabung sebagai amicus curiae, menjelaskan awal mula sahabat pengadilan untuk Eliezer ini diinisiasi saat itu dia baru pulang dari Norwegia. Ia mengatakan ide ini bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya sudah ada beberapa kesempatan mengajukan amicus curiae. Akan tetapi adanya rasa keadilan yang terkoyak membuat para akademisi mantap mengajukan sahabat pengadilan. Selain itu, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdy Sambo dinilai penting bagi sejarah penegakan hukum dan keadilan Indonesia. Todung mengatakan apabila kasus ini tidak diproses dengan adil, kasus ini bisa menjadi cacat dan menjadi noktah dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara terpisah, kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, mengucapkan terima kasih kepada ratusan guru besar yang mendukung kliennya. Roni mengatakan Eliezer juga sangat terima kasih atas dukungan.